Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita diberkahi oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan, serta apa yang kita inginkan yaitu ridho Allah tercapai. Apa yang kita inginkan, anak yang solih-solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rizki yang melimpah barokah, semuanya tercapai. Insya Allah hidup kita akan senang, bahagia. Kita menambahi terus ilmu pengetahuan kita, atau yang sudah tahu maka menambah hangatnya ilmu dengan bersama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mitra Persada, hari ini kita membacakan surah Yunus alaihissalam di dalam ayat 37 dan seterusnya. Mitra Persada, Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Al-Quran itu berbahasa Arab, bahasanya Kanjeng Nabi dan sahabat, juga kaumnya Kanjeng Nabi yang belum beriman, senantiasa memakai bahasa Arab, namun Al-Quran di atas semua itu. Ternyata ya ini terbukti karena kaumnya Kanjeng Nabi ketika ditantang suruh membuat Al-Quran 1 surat saja atau 10 ayat saja ya, ternyata bi'asri suarin ya, 10 surat saja ternyata tidak berhasil. Dan sampai sekarang hal itu tidak akan berhasil. Ini merupakan bukti bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Ketinggian bahasanya bukan main ya. Ketika menjelaskan kisahnya Nabi Musa di surat Al-A'raf, redaksinya tidak sama persis dengan di surat Asy-Syu'ara ya. Demikian juga tidak sama dengan di surat Al-Baqarah, tetapi intinya sama. Hanya saja karena situasi di sekitarnya itu tidak sama, maka Al-Quran dengan gaya bahasa yang berbeda, dan itu menambah keindahan Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat 37 difirmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Mitra Persada, kita maknani dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lan ora ana apa hadzal qur'anu, ikilah Al-Qur'an iku ayyuftara yen to den gawe, ai iftiraan tegese den gawe ta min dunillahi, saking liyane Gusti Allah. Ini adalah penegasan dari Allah langsung
bahwa Al-Quran itu bukan dibuat oleh makhluk Allah, bukan dibuat oleh jin atau manusia. Bahkan pernah ada tantangan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dzahira. Surat Al-Isra atau Bani Israil. Katakan Muhammad, seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Maka sudah ditegaskan seperti ini, ya tidak mungkin. Bahkan orang yang ingin mencela atau mengamati ini redaksinya di sini kok begini, redaksinya begini kok rancu sekali. Oh, belum tahu dia. Belum tahu bahwa susunan seperti itu, redaksi seperti itu mempunyai makna yang sangat berbeda. Walaupun kisahnya hanya satu orang. Misalnya kisahnya Nabi Ibrahim atau kisahnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan seterusnya. Ternyata tidak ada satu surat kan? Maka di sini akan menambah keindahan bahasa, gaya bahasanya yang tidak mungkin dibuat oleh seorang manusia pun. Ai ghairahu liyane Gusti Allah, walakin unzila tasdiqal ladzi, tetapi ne den turunake apa Al-Qur'an tasdiqal ladzi, halih benerake baina yadahi, menerake kitab-kitab yang ada di sebelum Al-Quran. Membenarkan bahwa Taurat itu pernah ada, Zabur, Injil, itu sudah pernah ada. Tetapi isinya sudah diadopsi oleh Al-Quran, dan isi Al-Quran itu karena sudah mengadopsi, maka yang berlaku adalah isi Al-Quran tersebut. Dan berlakunya tidak hanya ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Kanjeng Nabi sudah sedo, masih berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran itu membaca, memahami maknanya melalui tafsir-tafsir Al-Quran, ya. Kemudian mengamalkannya, mempraktekkan isi-isinya. Itu adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya, dulu guru saya pernah berpesan, kalian ini kalau sudah khatam Al-Quran nanti minimal mempunyai murid walaupun hanya satu orang. Kita tidak tahu rahasianya kenapa kok harus punya santri atau murid satu orang. Ini ternyata banyak sekali faedahnya, ya. Mengingatkan kita akan hafalan kita, kemudian membuat kita berhati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk, ya. Karena karena ada santri, ada murid kan. Mosok gurune kaya ngono, gitu kan, jelek akhirnya. Nah, itu di antara faedahnya. Dan yang jelas kita akhirnya senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Bukan bersanding itu Quran di situ kemudian kita disandingnya nggak dibaca, nggak dipelajari, tetapi bersanding itu maksudnya adalah berdekatan, selalu dipelajari, ya, dipraktekkan begitu. Ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-Quran bukan buatan makhluk, bukan buatan manusia atau jin. Bahkan semua jin dan semua manusia berkumpul untuk membuat Al-Quran, tidak bisa. Ini sudah dinas, sudah difirmankan oleh Allah, maka tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kebenaran itu tidak semua orang menyukai.
Jadi kebenaran Al-Quran itu tidak disukai oleh semua orang. Contohnya orientalis yang menjelek-jelekan itu senantiasa tidak suka, walaupun Al-Quran benar adanya. Mitra Persada, apa fungsinya Al-Quran itu? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran itu diantara fungsinya adalah membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Membenarkan misalnya hukum rajam, ya, orang yang sudah berkeluarga kemudian berzina dengan orang lain, hukumnya rajam kan? Nah, di situ di Taurat ada, kemudian di Al-Quran sebelumnya ada, kemudian dinasakh, ya, jadi mansukh, dihapus. Tetapi dalilnya ada lagi, yaitu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu menyebutkan yang masih bujang, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, gitu ya. Bujang laki-laki dan bujang perempuan yang berzina maka deralah 100 kali. Tetapi kalau yang sudah berkeluarga berzina tidak ada penjelasannya di Al-Quran, tetapi di hadis Kanjeng Nabi SAW. Kita sebagai orang Islam harus berpedoman sama Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran tidak ada, hadis ada, maka ya di situ berlaku. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi minal kutubi, rupane saking pira-pira kitab. Wa tafsilal kitabi, lan nerangake kitab itu bayina atau tabyina ma katabahullah minal ahkam wa ghairiha, menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah, yang ditulis, yang disebutkan dalam Al-Quran berupa hukum-hukum dan selain hukum. Jadi ayat-ayat hukum di Al-Quran banyak, ya, tetapi tidak sebanyak kisah, ya. Kalau kisah itu ada yang mengatakan 750 ayat, ada yang mengatakan sampai 800, ada yang mengatakan sampai 1000. Tetapi ayat-ayat hukum itu tidak sampai 750. Jadi lebih banyak ayat-ayat kisah, tetapi banyak kitab-kitab yang mengandung hukum, yang menerangkan tentang hukum-hukum Al-Quran, ya, tafsir ayat ahkam, misalnya As-Sobuni, ya, tafsir yang ditekankan pada hukum-hukum seperti tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir Qurtubi, kemudian Ali Syais, ya, banyak sekali ayat-ayat hukum yang membahas tentang Al-Quran, yang tafsir yang membahas tentang ayat-ayat hukum. La roibah, ora ana kemamangan iku maujud, ay la syakka, ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam Al-Quran mir rabbil alamin. Quran iku saking pangeran wong alam kabeh. Jadi tidak ada keraguan, ya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran itu. Di sini la raiba fihi, tidak ada keraguan, pasti benarnya dan pasti baiknya. Maka kalau kita sudah memiliki Al-Quran ini bahagia sekali, karena hidup kita sudah punya pedoman yang kuat sekali, dan pedoman itu tidak akan salah. Hanya manusia itu punya kekurangan dalam memahami ini begini, dalam memahami itu begitu, tidak sama dengan orang lain. Itu pemahamannya. Maka tafsir itu berkembang, ya, sampai sekarang ada tafsirnya Dr. Mahmud Al-Hijazi, ya. Kemudian tafsir Abdullah
Ibnu Darros yang menafsirkan Al-Quran dari urutan turunnya Al-Quran. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalan ini tafsir yang cukup singkat. Hanya satu jilid saja. Satu jilid itu sudah 30 juz. Ini tafsir yang pendek, tetapi semua tafsir tadi itu Mitra Persada sangat berarti bagi kita. Jadi kita memahami tafsir ini begini, tafsir begini, ini begitu banyaknya ilmu pengetahuan si musannif atau pengarangnya. Tafsir fi Dhilalil Quran, dari unsur-unsur sastranya, dari unsur sosiologinya, dari unsur harokah atau gerakan. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu birriwayah, ya, menjelaskan ayat itu dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran, dengan ijma ulama. Jadi kita sebaiknya mempelajari tafsir ini juga banyak tafsir. Tafsir tentunya yang muktabar, ya. Mitra Persada kemudian mir Rabbil Alamin, ditegaskan oleh Allah di sini bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah yang Tuhan semesta alam. Muta'alliqun bitasdiqin au bi anzala. Kata-kata fihi mir Rabbil Alamin itu bersambung dengan lafaz tasdiqal ladzi baina yadayhi au bi anzala au bi unzila, lawan lafaz unzila yang dalam tafsirnya tadi al-mahdhuf yang dibuang. Kemudian pada ayat berikutnya, jadi setelah kita mempelajari seperti misalnya kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun, ya, betapa dahsyatnya, ya, kisah itu. Bagaimana seorang Nabi Musa itu yang kecilnya masa kelahirannya itu di lingkungan yang tidak boleh bayi laki-laki itu hidup, tetapi dengan penyelamatan dari Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa supaya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dialirkan ke sungai, ya. Ternyata ditemukan oleh bawahannya Raja Fir'aun. Itu disebutkan di kisahnya itu di surat Al-Qasas, ya, di juz 20. Begitu rincinya peristiwa kelahiran Nabi Musa, kemudian dialirkan ke air, dimasukkan peti, ditemukan oleh bawahannya Fir'aun, kemudian wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walad la taqtulu. Karena Fir'aun belum punya anak, istrinya ya pengen punya momongan, kan. Kedapatan bayi kecil ini bagus sekali. Suamiku jangan kau bunuh. Dan kemudian, ya, asa ayyab'atsana yang fa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita dan atau kita jadikan sebagai anak. Karena rayuan bujukan istrinya Raja Fir'aun, ya akhirnya Fir'aun luluh. Padahal bayi itu laki-laki. Dia sendiri yang menetapkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Ternyata ketika dibujuk istrinya, masih dirung dia anak manis, cakep, ganteng. Yuk kita aja, kita rawat. Akhirnya setujulah Raja Fir'aun. Sampai dewasa, ada peristiwa Kanjeng Nabi Musa itu bermusuhan dengan orang Kipti. Nabi Musa kan Bani Israel, kan, yang aslinya Palestina. Sedangkan Raja Fir'aun dan kaumnya kan orang Mesir, orang Kipti. Musuhan gitu sampai faqadha alaih, gitu kan. Di surat Al-Qasas juga Nabi Musa itu menonjoknya sampai meninggal, sampai tewas si orang Kipti, rakyatnya Raja Fir'aun. Wah, akhirnya dikejar itu Nabi Musa. Jadi kecilnya dirawat gitu, ketika besar ternyata akan menjadi musuhnya. Itu diceritakan dalam surat Al-Qasas itu, lengkap sekali. Jadi kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah, itu tidak ada apa-apanya manusia ini.
Raja Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan, tidak ada yang berani melawannya, ternyata hanya dikalahkan oleh mantan bayi yang dirawatnya sendiri. Ya pernah disebutkan juga di surat itu kan, di juz 19 ya, di surat Asy-Syu'ara ya. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina fi min umurika sini, gitu ya. Kamu lo kecil itu saya yang membiayai, saya yang merawatmu ya. Apa kamu enggak ingat, gitu kan. Itu penyebutan Raja Fir'aun di hadapan Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah dewasa, sudah diutus menjadi rasul, mengajak supaya beriman. Jawabnya begitu, ya kami juga sadar kami ini dulu anak yang engkau rawat, tetapi ini adalah perintah Allah untuk menyembahnya. Wah, Raja Fir'aun apakah tetap keras ya. Akhirnya terjadi adu kekuatan. Raja Fir'aun mengerahkan tukang sihirnya Nabi Musa berbekal tongkatnya ya, wa alqi asok, qala alqi asok, gitu ya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbirau wa lam yu'aqib. Dan beradu, tongkatnya Nabi Musa dilempar juga kok jadi ular, jadi seperti ular gitu, memakan ular-ular tukang sihir yang kecil-kecil itu. Habis itu. Sudah segitu Raja Fir'aun masih belum mau mengaku kalah. Akhirnya ujung-ujungnya dikejarlah Musa dan Bani Israel kaumnya sampai ke Laut Merah itu. Di situ lagi-lagi tongkatnya Nabi Musa memberikan mukjizat. Diperintahkan oleh Allah supaya dipukulkan ke air, ke Laut Merah itu. Terbelah menjadi dua, menjadi seperti jalan Qattautil azim. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya itu seperti gunung yang besar, airnya itu membubung tinggi gitu. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang dengan selamat. Itu sebelumnya kaumnya Nabi Musa ya takut, ya Allah, ini di depan sudah lautan, di belakang kita ini Fir'aun dan tentaranya, kita gimana ini Musa? Qala ma'ya rabbi, inna ma'ya rabbi sayahdin. Aku ini loh bersama Tuhan, bersama Allah. Insya Allah kita akan diberi petunjuk bagaimana. Betul, diberi petunjuk ya. Tongkat itu dipukulkan ke air jadi terbelah. Ini mukjizat. Ini adalah keterlibatan Allah membela yang benar, membela utusannya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah sampai di darat, airnya kembali bertemu. Nah, Raja Fir'aun dan tentaranya masih di tengah-tengah lautan. Akhirnya tenggelam. Nah, sudah mau tenggelam itu Raja Fir'aun masih mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku ngaku menyembah Allah, aku mengaku bahwa Allah itu ada, aku mengaku dosa-dosaku yang sebelumnya itu merupakan dosa, sekarang sudah taubat. Disitulah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini di surat Yunus ya, di juz 11. Apakah hari ini engkau mau bertobat? Pada sebelum ini kamu membuat kerusakan. Kerusakannya apa? Kerusakan yang besar, mengaku sebagai Tuhan, membunuh setiap laki-laki yang lahir, dan sebagai penguasa yang absolut ya, yang tidak boleh dibantah pokoknya titahnya itu. Sudah kepepet mengaku beriman, tetapi Allah menghendaki sesuai dengan takdirnya, Raja Fir'aun mati su'ul khotimah. Maka mitra bersada, kita ini ya, mumpung masih diberi waktu oleh Allah ya, kita banyak bertaubat kepadanya, kita banyak mendekat kepadanya. Wes kancane liyane padha dolan, padha ora maca Quran, padha ora salat jamaah, kita tetap ikut yang baik. Kita ikut karena apa?
butuh kita di masa nanti itu lebih besar, sangat besar. Kita butuh pertolongan, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ning dunya melarat terus takdir wis ndak apa-apa lah. Sing penting ning akhirat aja ngantek dadi wong susah. Jangan sampai termasuk orang yang celaka. Hidup di dunia sudah ditakdirkan ketika kita masih di kandungan ibu kita ya, umur 4 bulan itu sudah ditakdirkan rezekinya, jodohnya, termasuk orang yang celaka atau bahagia. Maka kita raih bahagia itu. Bahagia sejati adalah bahagia ketika bisa menjalankan dawuh atau firman Allah Subhanahu wa taala. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, orang yang selalu mengikuti jejak-jejak kebaikan dan termasuk orang yang husnul khatimah. Di sini fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mari kita mempelajari Al-Qur'an sedikit demi sedikit, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.